Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, perkenalkan nama saya Febriana Kusumawati, NIM 431141930 dari Rombel Kimia 19A. Nah, di sini saya akan sedikit membagikan materi mengenai equilibria in electrochemical cells. Untuk subbahasan yang akan saya bahas, di sini ada 5 bahasan. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua ada diagram sel, yang ketiga sel Daniell, yang keempat hubungan antara energi Gibbs dengan potensial sel, dan yang kelima yaitu persamaan Nernst. Pada subbahasan yang pertama yaitu ada definisi dari sel elektrokimia. Elektrokimia di sini mempelajari semua reaksi kimia yang disebabkan oleh energi listrik, serta semua reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Namun, sel elektrokimia sering didefinisikan sebagai sel yang menghasilkan energi listrik akibat reaksi kimia dalam sel tersebut. Nah, sel elektrokimia juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari dua elektroda yang terpisah minimal oleh satu macam fasa elektrolit. Umumnya, di antara kedua elektroda dalam sel elektrokimia tersebut terdapat perbedaan potensial yang terukur. Nah, untuk contoh dari sel elektrokimia di sini ada sel Galvani, sel Daniell, dan juga baterai. Selanjutnya, kita akan memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai diagram sel. Nah, seperti yang telah ditunjukkan pada sisi kiri slide, di sini terdapat contoh dari sel volta. Untuk komponen dari sel volta yaitu ada elektroda, lalu ada jembatan garam, ada larutan elektrolit, dan juga kabel. Nah, untuk penulisan notasi dari sel elektrokimia sendiri yaitu jika terdapat tanda bar tunggal vertikal itu menunjukkan adanya perbedaan fasa. Tanda berganda vertikal artinya dipisahkan oleh suatu jembatan garam. Tanda koma artinya dua komponen yang berada dalam fasa yang sama. Kemudian fasa teroksidasi dituliskan terlebih dahulu, baru diikuti dengan fasa tereduksi. Notasinya yaitu sebagai berikut: elektroda, garis larutan, garis larutan, garis elektroda. Untuk contohnya, ada Zn solid, garis Zn2+ aqueous, garis 2 Cu2+ aqueous, garis Cu solid. Nah, dari notasi sel tersebut, artinya Zn dan Zn2+ berada dalam fase yang berbeda, yaitu Zn fase solid dan Zn2+ merupakan fase aqueous. Demikian pula untuk Cu solid dan juga Cu2+ aqueous. Nah, sehingga diberi tanda bar tunggal vertikal sebagai pemisahnya. Sedangkan tanda berganda vertikal di sini memperlihatkan bahwa kedua elektroda dipisahkan oleh jembatan garam. Dalam rangkaian sel volta yang berada di kanan slide, logam Zn dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan logam Cu dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Nah, logam Zn dan logam Cu ini dihubungkan dengan kawat atau kabel. Karena Zn lebih reaktif daripada Cu, sehingga Zn memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk membentuk ion Zn2+ dengan cara melepaskan elektron, atau yang disebut dengan reaksi oksidasi. Elektroda Zn ini disebut sebagai anoda. Untuk reaksi oksidasinya yaitu Zn solid menjadi Zn2+ plus 2e. Nah, sedangkan elektroda Cu akan terjadi reaksi reduksi ion Cu2+ atau menangkap elektron menjadi Cu. Elektron yang dilepaskan oleh logam seng mengalir melalui kawat penghantar menuju tembaga. Selanjutnya diterima oleh ion Cu2+ yang kemudian mengendap sebagai logam tembaga. Untuk reaksinya yaitu Cu2+ plus 2e menjadi Cu solid. Nah, selama reaksi dalam rangkaian tersebut terus berlangsung, aliran elektron atau arus listrik terus terjadi. Pada sel oksidasi akan terjadi kelebihan muatan positif dari pembentukan Zn2+, dan pada sel reduksi akan terjadi kelebihan muatan negatif dari berkurangnya ion Cu2+. Nah, muatan pada kedua sel ini akan dinetralkan oleh ion-ion garam yang berasal dari jembatan garam, di mana jembatan garam ini berisi gel atau agar-agar ion garam, yang mana fungsinya untuk menyeimbangkan kelebihan muatan dengan gaya elektrostatik. Kita memasuki pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai sel Daniell. Di sebelah kanan slide ini tertera gambar dari rangkaian sel Daniell, dengan notasi selnya berada di bawah gambar. Nah, sel Daniell ini merupakan salah satu contoh dari sel volta. Sel Daniell ini terdiri dari elektroda seng yang dicelupkan ke dalam larutan ion seng 2 dan elektroda tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan ion tembaga 2. Hubungan listrik di antara kedua larutan dihantarkan dengan tabung yang mengandung larutan garam KCl atau disebut dengan jembatan garam. Nah, elektroda seng dan tembaga kemudian dihubungkan dengan sirkuit yang mengandung voltmeter impedansi tinggi atau alat pengukur potensial yang lain.
Sel Daniell ini terdiri dari dua bagian setengah sel, yang mana setiap setengah sel merupakan kombinasi antara elektroda dan larutannya. Setengah sel yang satu, yang terdiri dari Cu2+Cu, cenderung mengalami reaksi reduksi dengan reaksi sebagai berikut. Cu2+ plus 2E menjadi Cu solid. Nah, pada elektroda tembaga, terjadi muatan yang lebih positif dibandingkan dengan larutannya. Pada sisi lain, setengah sel lain dari elektroda seng akan terjadi reaksi yang berlawanan, yaitu reaksi oksidasi, dengan reaksinya yaitu Zn solid menjadi Zn2+ plus 2E. Nah, pada elektroda seng terjadi muatan yang lebih negatif dibandingkan dengan larutannya. Pada masing-masing elektroda atau setengah sel yang terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Apabila kedua proses tersebut digabung menjadi reaksi redoks, di mana persamaan reaksinya yaitu Zn solid plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu solid. Ketika sel digunakan atau dihubungkan, maka elektroda seng akan terlarut, sedangkan elektroda tembaga akan bertambah dengan adanya endapan tembaga. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang keempat yaitu hubungan energi Gibbs dengan potensial sel. Perubahan energi bebas atau delta G merupakan ukuran kespontanan suatu reaksi kimia pada suhu dan tekanan yang tetap. Potensial sel juga menunjukkan kespontanan suatu reaksi, sehingga hubungan potensial sel dengan energi bebas dituliskan sebagai delta G sama dengan negatif NFE. Dengan N sama dengan jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi, delta G merupakan energi bebas, F merupakan tetapan Faraday, dan E merupakan potensial sel. Nah, karena N dan F merupakan bilangan positif, maka nilai E yang positif akan menghasilkan delta G yang negatif. Nah, jika reaktan dan produk dalam kondisi standar, maka rumusnya menjadi delta G0 sama dengan negatif NFE0. Nah, delta G ternyata berkaitan dengan tetapan kesetimbangan atau K. Maka rumusnya dapat ditulis menjadi delta G0 sama dengan min RT ln K. Nah, kemudian dari rumus tersebut, negatif NF dipindahkan ruas, sehingga terdapat rumus E0 sama dengan delta G0 per min NF. Nah, dari rumus tersebut, delta G0 disubstitusi dengan min RT ln K, sehingga didapatkan rumus E0 sama dengan RT per NF dikali ln K. Nah, berdasarkan harga dari delta G, dapat diramalkan berlangsung atau tidaknya suatu sel elektrokimia. Suatu reaksi sel akan berlangsung spontan bila delta G kurang dari 0, atau E lebih dari 0. Nah, berikut ini disajikan tabel mengenai ringkasan dari berlangsung atau tidaknya suatu sel elektrokimia. Yang pertama ini ada delta G jika nilainya negatif, maka E otomatis akan bernilai positif sehingga reaksi selnya berlangsung spontan. Yang kedua, jika delta G-nya positif, maka nilai E akan negatif sehingga reaksi selnya berlangsung secara tidak spontan. Dan yang terakhir, jika delta G-nya 0, maka E-nya juga akan 0 sehingga reaksi selnya berada dalam kesetimbangan. Nah, memasuki pokok bahasan yang terakhir akan dibahas mengenai persamaan Nernst. Jika sel volta tidak dalam kondisi standar, maka nilai E0 sel diperoleh dengan persamaan Nernst. Pengaruh konsentrasi pada potensial sel dapat diperoleh dari pengaruh konsentrasi pada perubahan energi bebas. Nah, di sini terdapat persamaan delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Nah, di mana kita ketahui bahwa delta G ini sama dengan negatif NFE, sehingga dapat disubstitusikan ke dalam persamaan di atas, sehingga persamaannya menjadi negatif NFE sama dengan negatif NFE0 plus RT ln Q. Nah, kemudian persamaan tersebut dibagi dengan negatif NF, sehingga persamaannya menjadi E sama dengan E0 min RT per NF dikali ln Q. Atau bisa ditulis dengan E sama dengan E0 min 2,303 RT per NF kali log Q. Nah, di sini E merupakan potensial sel, E0 merupakan potensial reduksi standar, R merupakan tetapan gas ideal, N merupakan jumlah elektron yang terlibat, F yaitu bilangan Faraday, dan Q yaitu koefisien reaksi. Nah, pada T sama dengan 298 Kelvin dan R sama dengan 8,314 atm dm pangkat 3 mol min 1 K min 1 dan juga F sama dengan 96.500, jika disubstitusikan ke dalam persamaan di atas, nilainya akan menjadi E sama dengan E0 min 0,0592 per N dikali log Q. Nah, persamaan yang ditulis dengan menggunakan warna merah muda tersebut merupakan bentuk dari persamaan Nernst. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.